Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah ada di 20 derajat 53 menit Pisces pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan barangkali kita lihat hari ini adalah conjunction ini yang penggambarannya ini nempel antara Mars dan Neptunus ya. Di sini hijaunya conjunction, tetapi sebenarnya titik yang sebenarnya kalau dilihat dari kita adalah Neptunus masih ada di entah ini 29 atau 25 sementara Mars ada di 29 derajat ya. Kita lihat sebenarnya conjunction juga dengan Jupiter. Dan kalau kita lihat 24 Mei hari ini tanggal 25-nya Mars itu sudah berada di Aries di 2 derajat di 0 derajat 10 menit di atas, paling atas. Jadi gambar Marsnya itu ada di Pisces, tapi sebenarnya titiknya ada di Aries. Jadi Mars masuk ke rumahnya sendiri, di tempat dia ngatur. Mars adalah pengaturnya Aries, sehingga ini membawa energi kita lebih bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, terutama hal yang baru. Dan Mars berada di Aries itu biasanya sekitar 40 hari. Kalau kita lihat ini, kita ganti ini tanggal 24, kita tambahkan Mars sudah ada di 4 derajat tanggal 31 Mei, kemudian ada di 9 derajat 49 pada tanggal tanggal 7 Juni, dan dia berada di Juli, dia sudah berada di Taurus. Anyway, kita kembali pada tanggal hari ini, yaitu tanggal 24 Mei. Mars pada saat ini membuat bulan pada saat ini membuat trine dengan South Node dan sextile dengan North Node tentunya. Ini juga tergambar di sini. Kita lihat tanggal 24 ya. Sehingga pada saat ini cerita utama hari ini adalah ketika bulan berada di Pisces dan dia akan melewati Neptunus serta Mars, dan kemudian keesokan harinya dia akan bertemu atau conjunction dengan Jupiter. Jadi ini kayak kita sedang menjelang partner kita. Partner dalam arti apapun. Jadi hari ini kita kayak terisolasi. Ini energi Pisces kan terisolasi. Kemudian dia conjunction dengan Neptunus, itu semakin perasaannya kayak kita berenang di laut lepas gitu, jauh dari siapa-siapa. Tapi ini mungkin perasaan kita aja yang merasa semua kemungkinan itu bisa terjadi, dan kita barangkali akan sangat terdorong untuk membuat imajinasi, ngelamun, membayangkan sesuatu. Dan itu adalah kekuatannya Pisces. Jadi ambil kesempatan ketika kita bisa melihat kemungkinan itu begitu besar, itu adalah kesempatan kita untuk melihat pilihan ke depan sebelum ketika bulan masuk ke dalam Aries, maka kita biasanya sudah lebih firm dengan pilihan kita. Dan apalagi bulan akan conjunction dengan Mars dan Jupiter. Mars dan Jupiter itu energi maskulin, bulan energinya adalah feminin. Dan ini bukan bicara tentang laki-laki dan perempuan, ini adalah energi pada individu, pada kita, yaitu ketika tadinya kita lebih submisif, lebih nerimo, menjadi lebih mengambil peran pemimpin. Itu energinya. Tapi pemimpin yang memiliki background di kepala, banyak pilihan, itu akan jauh lebih bijaksana ketika mengambil keputusan. Jadi ambil hari ini sebagai kesempatan untuk kita menelaah
seluas-luasnya kemungkinan yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita perlu exercise, katakanlah kita membuat hitungan matematika, entah forecasting untuk keuangan, keuntungan kerugian, atau kita sedang membuat desain toko, desain komputer, desain website, apapun. Kita lakukan semua percobaan, barangkali warnanya berganti. Oh, barangkali kita mengambil persentase yang lebih tinggi di awal daripada di akhir, something like that. Kita mengupayakan semua, mencoba di atas kertas membayangkan sesuatu, sehingga besok kita udah langsung bisa bercerita, oh kalau kita mengambil warna biru, maka efeknya akan begini. Karena kita udah nyoba yang lain, warna merah, warna kuning. Kalau kita mengambil persentase lebih besar di awal, maka keuntungannya ini, tetapi kita punya risiko seperti ini, something like that. Jadi, dan yang saya bisa lihat adalah besok, kemungkinan kita bisa akur dengan pihak di mana kita akan dealing with, akan berkomunikasi, itu besar. Karena kita juga sudah tanda petik mempelajari, mempersiapkan, bahkan apa yang kita highlight dalam komunikasi pun kita udah siapkan hari ini. Tapi memang hari ini aut-autan terlihat gambarnya. Karena apa? Karena kita sedang menyelam, ya bayangkan kita menyelam di lautan luas, dan kita mencari satu jawaban. Dan sebenarnya jawabannya itu belum bisa menjadi jawaban akhir, karena masih harus diuji besok. Anyway, kita lihat di kanan adalah beruang besok. Maka walaupun saat ini kita persiapkan setengah mati sampai jungkir balik, besok kita akan jauh lebih siap. Ya, itu penggambarannya. And it's very nice. Kalau kita lihat dari kartu yang jumping, yang pertama adalah, ya ini gambar jaguar. Protector of life in the Amazon in times of fear of bring courage and jadi ini adalah tentang keberanian. Kalau menurut saya, kalau kita ragu-ragu, maka dengan mempersiapkan diri, maka kita sedang membangun keberanian karena kita menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, ya ini ini beginnings kan, new moons. Kemarin sebenarnya ini udah keluar kartunya. Ini seperti apa ya? Mengejawantahkan, memanifestasikan apa yang sudah kita rencanakan kemarin. 3 kartu berikutnya, High Priest, ini energinya Pisces. Ya, saya yakin ini adalah hari ini intend and create. Kemudian grow within your current situation. Kita lihat betapa penggambaran ini adalah orang yang sangat pandai. Jadi keduanya ini sih sebenarnya High Priestess itu sudah jelas dia orang yang pintar banget dan tahu persis ujung pangkalnya ya. Jadi dia tahu ini sebab akibat. Dan di sini dengan menggunakan informasi atau pelajaran masa lalu, kita lihat penggambarannya dengan burung burung hantu di belakang itu kan ilmu. Ilmu adalah pengalaman masa lalu yang kita pahami artinya, kita interpretasikan, ambil hikmahnya. Itu di belakang, kemudian kita juga percaya sesuatu yang di depan adalah seperti forecasting, gambar crow-nya ya, burung gagak yang membawa mutiara hitam. Ini sesuatu hal yang berharga. Kita sedang melihat apa yang paling menguntungkan ke depan. Dan near future when following the guidance adalah earth guidance, stay rooted and grounded. Ini energi Aries yang kemudian akan masuk ke Taurus. Jadi dalam 1 minggu ini ya, sampai akhir minggu, ini adalah kita mencobanya menjadi grounded, membuatnya menjadi visible atau dapat laksana. Ya, dan kita juga dengan mencari hal yang paling mungkin, yang visible, itu kita seperti mendapatkan kekuatan energi dari bumi. Itu yang digambarkan di sini. Dan ini kekuatan itu kayaknya memang muncul di sini. Jadi kita memang sedang digodok ya, digodok di laut. Supaya kita besok percaya diri ngomong apa. What do you think? The Hermit. The Sun, kalau penggambarannya secara sekilas, The Sun sebagai situasi adalah kita sebenarnya walaupun awut-awutan tadi ya, artinya kita jungkir balik dan energinya ekstra, tapi sebenarnya kita melakukan hal yang kita sukai.
nih Queen of Pentacles sebagai tantangan, kayaknya kita mungkin too spoiled aja ya. Jadi kayak kita habis kerja keras, kayak kita mungkin habis ini kita pesen makanan mahal yuk gitu untuk kayak extra fooding gitu. Padahal sebenarnya itu hanya pelampiasan dari hasil kerja keras, which is nggak perlu ya. Tetap perhatikan kesehatan kita ya. Kemudian Ace of Swords sebagai saran itu clear banget, jelas banget buat saya adalah lakukan semua dengan smart, strategis, dan plan to win. Don't plan to fail, ya, don't. Win, it's about winning. Jadi kita pastikan kita gunakan strategi untuk menang. The Hermit ini artinya kita paham semua, kita bisa lihat cahaya, kita bisa mengerti konteksnya, tetapi kita nggak harus ngomong ke semua orang, kita persiapkan diri sendiri dulu. Jadi walaupun kita dalam tim, kita udah bicara panjang lebar dengan tim, yang paling penting adalah persiapkan diri sendiri, bagian kita kuasai dengan semaksimal mungkin. Kalau dari Spirit Guide, you will never lose this game of life. You came here to win, but most of all, you came here to have fun. Kayaknya ini jelas banget keluar di sini ya. We have fun, the sun-nya, and to win, Ace of Swords. Ya, jelas banget. Oke, you will never lose this game. Ya, berstrategi untuk menang. Karena sebenarnya skenario kalah itu nggak perlu diomongin terlalu dalam kayaknya sih. But most of all, you came here to have fun. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.